Di awal kisah, kita diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Shin Hyun-hap yang terlihat berantakan dan tertutup. Ia kerap mengintip dunia luar dari balik jendela apartemennya yang ditutupi kardus. Namun, ada hal aneh. Hyun-hap dapat melihat benang merah melayang di atas kepala setiap orang yang dilihatnya. Bahkan, orang-orang di televisi. Garis itu dikenal sebagai S-line, sebuah tanda yang muncul setelah seseorang melakukan hubungan seksual. Semakin banyak garis di kepala seseorang, semakin banyak pula pasangan yang pernah mereka miliki. Jika dua garis saling terhubung, itu berarti dua orang tersebut pernah berhubungan intim. Hyun-hap sudah memiliki kemampuan ini sejak kecil. Namun, seiring waktu, kemampuan itu justru menjadi sumber trauma besar. Ia pernah menggambar ayahnya dengan garis merah yang tersambung ke bibinya. Sang ibu yang melihat gambar itu pun murka dan membunuh suaminya sendiri karena merasa dikhianati. Sejak itu, Hyun-hap merasa bahwa kemampuannya bisa membunuh orang. Ia bahkan beberapa kali mencoba mengakhiri hidup, tetapi selalu gagal. Setelah beberapa upaya bunuh diri yang tak berhasil, ia merasa bahwa mungkin ia memang ditakdirkan untuk hidup, untuk mengungkap rahasia di balik kemampuannya itu. Namun, trauma masa lalu membuatnya menarik diri dari dunia luar. Hidup dalam kecemasan dan mengisolasi diri di apartemen. Satu-satunya orang yang terus mencoba mendekatinya adalah Hee-won, tetangga baru yang ramah dan penuh perhatian. Hee-won sering mengantarkan makanan, tapi Hyun-hap tetap enggan keluar dari zona nyamannya. Sementara itu, mobil mencurigakan yang dilihat Hyun-hap ternyata milik seorang detektif polisi bernama Han Ji-wook. Meski terlihat profesional, Ji-wook ternyata sering berganti pasangan dan bahkan berselingkuh dengan rekan kerjanya. Tak heran jika dalam pandangan Hyun-hap, benang merah di atas kepalanya sangat banyak. Di tempat lain, seorang siswi bernama Sun-a menjadi korban perundungan oleh geng siswi lain yang dipimpin Hae-young. Sun-a disiksa karena menolak memberikan uangnya. Saat itu, Ji-wook sedang menyelidiki kasus pembunuhan di kompleks apartemen Shin Woo-dong, tempat yang sama dengan tempat tinggal Hyun-hap. Korbannya adalah seorang wanita yang dicekik hingga tewas, namun tidak ada tanda-tanda kekerasan lain di TKP. Saksi mata melihat seorang pria berhelm seperti kurir datang ke apartemen korban, namun korban tak memesan apapun. Ternyata ini bukan kasus pertama. Sudah 3 kasus serupa terjadi. Saat menonton berita, Hyun-hap melihat sosok pria mencurigakan memakai helm full face dengan 1 garis merah. Tak lama pria itu muncul di depan rumah Hee-won. Hyun-hap curiga dan hendak melapor ke polisi, tapi urung karena melihat Hee-won ternyata akrab dengan pria itu. Keesokan harinya, Sun-a bolos sekolah karena takut dibully. Ia lalu meminta uang pada pamannya. Ji-wook kaget melihat wajah Sun-a lebam dan marah karena keponakannya tak mau jujur. Saat sedang merokok di balkon, Ji-wook mendapat kabar bahwa seseorang melihat pria berhelm di gedung B apartemen Wansong, tepat di seberang apartemennya. Ia langsung mendatangi apartemen Hyun-hap, tapi Hyun-hap tak mau membuka pintu. Namun akhirnya, karena bujukan Ji-wook, Hyun-hap sedikit membuka pintu dan mengatakan bahwa ia takut dengan berita pembunuhan yang belakangan terjadi. Keesokan harinya, Ji-wook dan timnya berhasil melacak mantan pacar korban pembunuhan, seorang guru SMA bernama Jeong-min yang ternyata tinggal di gedung yang sama. Saat Ji-wook hendak menyelidiki, ia malah mendapat kabar bahwa ayahnya mencoba bunuh diri dari atap rumah sakit. Ia segera menuju rumah sakit. Sementara itu, rekan Ji-wook yang sudah tiba di kamar Jeong-min masuk karena pintunya tidak terkunci. Tanpa sadar, ia diserang dari belakang oleh Jeong-min. Ji-wook yang mendengar suara gaduh lewat telepon langsung melaju, tapi sudah terlambat. Rekannya sudah dihajar habis-habisan. Jeong-min lalu memakai helm dan kacamata khusus, lalu menuju ke apartemen Hee-won. Hyun-hap yang menyadari bahaya pun nekat keluar membawa pisau, namun langkahnya berat karena trauma. Saat sampai di luar gedung, ia malah jatuh tak berdaya. Di dalam apartemen, Jeong-min ternyata juga bisa melihat S-line berkat kacamata yang ia kenakan. Setelah melihat benang merah di atas kepala Hee-won begitu banyak, ia merasa dikhianati dan mencekiknya. Namun Hyun-hap yang akhirnya berhasil bangkit datang dan menodongkan pisau. Sayangnya Jeong-min berhasil membalikan keadaan. Saat situasi kritis, Hee-won yang ternyata masih hidup menghajar Jeong-min hingga kacamatanya terlepas. Jeong-min kembali menyerang dan hampir membunuhnya. Tepat waktu, Ji-wook muncul dan menembak Jeong-min dari apartemen seberang. Dalam kondisi sekarat, Jeong-min mengatakan bahwa garis merah di kepalanya telah menghilang. Saat itulah Hyun-hap menyadari bahwa Jeong-min bisa melihat S-line berkat kacamata khusus, bukan karena kemampuan bawaan seperti dirinya. Tim medis akhirnya tiba di lokasi. Namun secara mengejutkan, Hyun-hap terlihat baik-baik saja meski sebelumnya sempat ditusuk oleh Jeong-min.
Setelah memastikan keadaannya, Han Ji-wook mendekati Hyun Hep dan memintanya datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Namun saat itu, Suna yang baru muncul malah bertanya kenapa Hyun Hep memakai kacamata hitam di malam hari. Setelah kembali ke apartemen, Ji-wook menanjai keponakannya apakah dia mengenal Hyun Hep. Suna lalu menjelaskan bahwa mereka dulu teman SMP dan juga menceritakan tragedi yang menimpa keluarga Hyun Hep, di mana ibunya menghilang setelah membunuh sang ayah. Sementara itu, Hyun Hep sedang termenung di atap gedung, masih diliputi bayang-bayang kejadian yang menimpa Hee-won. Namun kini pandangannya berubah. Ia menyadari bahwa kemampuannya bukanlah kutukan, melainkan anugerah yang bisa menyelamatkan nyawa. Ia pun melepas kacamata hitamnya dan kembali melihat dunia penuh garis merah. Tak lama, sebuah pesan dari nomor misterius masuk, menyatakan bahwa si pengirim juga bisa melihat dunia seperti Hyun Hep dan memintanya untuk datang ke SMA ARK. Hyun Hep mulai membuka diri, ditandai dengan keputusannya membongkar kardus yang selama ini menutupi jendela kamarnya. Di waktu yang sama, Suna kembali ke sekolah, hanya untuk kembali jadi sasaran ejekan Hae-young dan gengnya. Mereka mempermalukan Suna setelah menemukan surat cinta yang ia tulis untuk seorang siswa bernama Ji-won. Tak terima, Suna mencoba merebut surat itu kembali namun justru dipukul balik oleh Hae-young. Untungnya, seorang guru bernama Kyu-jin datang dan segera menghentikan aksi bullying tersebut. Meski terlihat lembut, Kyu-jin bersikap tegas. Ia memperingatkan Suna bahwa dirinya tidak bisa membela jika Suna terbukti menyerang lebih dulu. Dalam frustasinya, Suna bergumam bahwa ia ingin membunuh Hae-young. Saat hendak pulang, Suna menemukan sebuah kacamata misterius di lokernya, kacamata yang identik dengan milik Jeongmin. Di tempat lain, rekan Ji-wook ternyata selamat dari serangan Jeongmin. Ji-wook yang masih penasaran dengan kasus tersebut kembali menggeledah apartemen Jeongmin dan menemukan seluruh dinding dipenuhi coretan benang merah. Sementara itu, Suna mencoba kacamata tersebut dan terkejut saat melihat benang merah di atas kepalanya sendiri. Dan lebih terkejut lagi, melihat banyak sekali benang di kepala pamannya. Untuk memastikannya, ia pergi ke tempat ramai dan menyadari bahwa semua orang memiliki garis merah yang saling terhubung, bahkan sesama jenis. Dari situ, Suna sadar bahwa benang merah itu adalah S-line, tanda hubungan seksual. Menemukan kekuatan barunya, Suna pergi ke sekolah dengan semangat. Ia memperhatikan benang merah semua orang, sampai akhirnya melihat bahwa benang milik Hae-young terhubung dengan seorang guru tua yang ternyata sudah beristri. Di hari yang sama, kelasnya kedatangan murid baru, yaitu Hyun Hep. Saat diminta memperkenalkan diri, Hyun Hep hanya diam. Di sisi lain, Ji-wook yang masih menyelidiki kasus Jeongmin datang ke SMA ARK dan bertemu dengan Kyu-jin yang langsung mengenal Ji-wook sebagai pamannya Suna. Saat ditanya apakah pernah melihat Jeongmin memakai kacamata, Kyu-jin menjawab tidak pernah. Ji-wook lalu melanjutkan penyelidikan ke bar tempat Jeongmin sering nongkrong. Bartender mengatakan bahwa Jeongmin memang sering datang sambil menghitung sesuatu dan memulai keributan. Ia pun memastikan bahwa Jeongmin selalu memakai kacamata saat datang ke bar. Fakta ini menjadi petunjuk baru bagi Ji-wook. Kembali ke sekolah, Suna kembali dibully Hae-young di atap gedung. Tapi kali ini Suna melawan meski berakhir ditendang. Saat Hae-young semakin beringas, Hyun Hep muncul dan meminta mereka berhenti. Namun Hae-young malah menyerang Hyun Hep. Tanpa gentar, Hyun Hep mengancam akan menjatuhkan mereka berdua dari atap jika Hae-young tidak berhenti menyiksa Suna. Ancaman itu cukup untuk membuat Hae-young dan gengnya mundur. Malam harinya, Suna membuntuti Hae-young dan mempergokinya masuk motel bersama guru yang menjadi pasangannya. Ia memotret kejadian itu untuk dijadikan senjata balas dendam. Foto itu kemudian dikirim ke Hae-young namun tak berhasil mengguncangkannya. Hae-young tahu bahwa karena masih di bawah umur, ia tidak akan disalahkan, justru gurunya yang akan celaka. Suna lalu menyusun strategi baru. Ia mengirim foto itu ke gurunya dan memerasnya sebesar 20 juta won, mengancam akan menyebarkan foto tersebut jika tak dituruti. Uang itu rencananya akan digunakan Suna untuk menyewa tempat tinggal baru, karena ia sudah tak tahan hidup bersama pamannya yang tak peduli padanya. Keesokan harinya, Hae-young melaporkan pada gurunya bahwa Sunalah yang memerasnya. Ia mulai curiga, bagaimana mungkin Suna bisa mengetahui hubungan gelapnya dengan guru itu. Rasa penasaran itu berubah menjadi kemarahan ketika ia menyadari bahwa Suna kini justru semakin populer. Bahkan teman-teman gengnya pun bawa pada Suna, dan Ji-won pun akhirnya menerima cinta Suna. Semua itu membuat posisi Hae-young tergeser. Di sisi lain, seorang guru pria menerima kiriman foto-foto perselingkuhan dirinya dengan rekan guru wanita. Kedua guru itu pun bertengkar hebat saling menyalahkan. Hyun Hep yang melihat peristiwa tersebut merasa seperti deja vu, seolah masa lalunya terulang.
Di toilet sekolah, ia kemudian menyadari bahwa Suna mengenakan kacamata yang sama persis dengan milik Jongmin. Saat didesak, Suna mengaku ia bisa melihat S-line melalui kacamata tersebut. Hyunhye pun jujur bahwa ia memang memiliki kemampuan itu secara alami sejak lahir. Ia memperingatkan Suna bahwa kemampuan itu berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Namun Suna menolak peringatan itu. Ia merasa hidupnya jauh lebih baik sejak memiliki kacamata itu. Dalam perjalanan pulang, Suna sempat bertanya bagaimana cara menghapus garis merah di atas kepala seseorang. Hyunhye menjawab bahwa satu-satunya saat ia melihat garis itu hilang adalah saat ayahnya meninggal dunia. Malam harinya, saat sedang berkencan dengan Jiwon, Suna menerima pesan dari guru yang sebelumnya ia peras. Sang guru mengatakan uangnya sudah siap dan memintanya datang ke atap sekolah malam itu juga. Tanpa disadari, Haeyong yang sebelumnya mencuri dengar pembicaraan di toilet, mengikuti Suna secara diam-diam dan berhasil mencuri kacamata ajaib itu. Kini Haeyong tahu betapa istimewanya kacamata tersebut. Ia mencobanya dan mulai menikmati kemampuannya melihat garis merah di atas kepala orang-orang. Namun saat tengah larut dalam rasa puas, tiba-tiba seseorang mendorongnya. Sementara itu, Suna panik saat menyadari kacamatanya hilang. Ia menuduh Hyunhye sebagai pencurinya. Namun karena waktu mendesak, Suna buru-buru menuju sekolah terlebih dahulu dan berkata akan bicara nanti. Hyunhye yang mendengar hal itu menjadi khawatir. Apa yang membuat Suna pergi ke sekolah tengah malam? Di rooftop sekolah, sang guru sudah menunggu. Namun ia justru mengatakan bahwa ia tidak punya uang yang diminta Suna. Dengan alasan gaji kecil, anak yang akan lahir dan istri yang sedang hamil, ia memohon belas kasihan. Suna lalu melampiaskan kekesalannya. Para guru hanya diam ketika ia dibuli habis-habisan oleh Haeyong dan gengnya. Sang guru pun menawarkan bantuan agar Suna terbebas dari perundungan. Namun tiba-tiba, ia menerima pesan dari istrinya, yang ternyata sudah mengetahui hubungan gelapnya lewat foto. Panik dan marah, guru itu menuduh Suna sebagai pelakunya. Namun Suna bersikeras bahwa ia tidak tahu menahu soal foto itu. Pada saat yang sama, Hyunhye akhirnya sampai di sekolah. Namun ia datang terlambat. Di hadapannya, ia hanya bisa menyaksikan Suna jatuh dari atap gedung dan tubuhnya menghantam tanah dan tewas seketika. Garis merah di kepala Suna yang sebelumnya sempat menghilang tiba-tiba muncul kembali meski hampir pudar. Hal itu menjadi pertanda bahwa masih ada harapan untuk menyelamatkannya. Suna segera dilarikan ke rumah sakit dan langsung menjalani operasi darurat. Setelah menerima kabar, Jiwook buru-buru mencari tahu penyebabnya dan menanyai Hyunhye tentang alasan Suna berada di sekolah pada malam hari. Hyunhye menjelaskan bahwa Suna sempat menelpon dan mengatakan ingin pergi ke sekolah. Karena khawatir ia menyusulnya dan mendapati Suna sudah tergeletak. Ia mengaku tidak mengetahui kejadian sebenarnya, namun yakin bahwa Suna tidak mencoba. Keesokan harinya, suasana di sekolah mencekam. Dewan Studi marah besar atas insiden tersebut. Situasi semakin tegang karena Sungjin tidak masuk dan sulit dihubungi. Dewan menegur para guru menuding mereka gagal mengawasi murid hingga peristiwa itu terjadi. Ia bahkan mengeluarkan pernyataan kasar bahwa jika Suna ingin mengakhiri hidup, seharusnya dilakukan di rumah. Salah satu guru tak terima dan membela Suna mengingat kondisinya yang masih bertahan hidup. Perdebatan pun pecah di ruang guru. Ketegangan meningkat hingga berkas seorang guru jatuh karena tersenggol. Sebelum pergi, Dewan Studi menginstruksikan agar para guru menjaga kerahasiaan insiden ini agar tidak menyebar keluar. Di kelas, Haeyong juga tidak hadir, memunculkan kecurigaan teman-temannya bahwa ia terguncang akibat kejadian Suna. Di ruang guru, Kyujin merasa bersalah, namun rekan-rekannya mencoba meyakinkannya bahwa itu hanyalah kecelakaan. Mereka juga heran dengan menghilangnya Sungjin secara tiba-tiba. Setelah suasana tenang, seorang guru menyinggung rumor bahwa Junggu akan menikah, namun ia membantah dan mengatakan tidak berniat menikah lagi. Selesai bekerja, Jungwoo mengunjungi kakaknya dan berencana menginap selama seminggu sebelum berangkat ke Kanada. Sementara itu, di rumah sakit, Jiwook dengan setia mendampingi Suna. Hyunchuk mulai menyelidiki dan mendapat bantuan dari Kyongjin, siswi dari kelas lain yang merasa ada kejanggalan karena mengenal Suna sebagai gadis yang kuat meskipun kerap dirundung. Mereka mulai mencurigai Haeyong yang menghilang tepat setelah insiden Suna. Sementara itu, Sungjin awalnya mengira Suna telah meninggal, tapi Hyunchuk diberitahu bahwa ia masih hidup. Di sekolah, Hyunju menghentikan Junsan dan mencoba kacamatanya, ingin memastikan apakah kacamata itu mampu melihat garis S. Di ruang guru, Jungwoo menemukan kacamata di mejanya. Saat bertanya pada Kyujin, ia disarankan untuk memakainya saja karena terlihat cocok. Saat dikenakan, Jungwoo terkejut melihat garis-garis merah yang menjulur dari kepala para guru. Ia lebih terkejut saat melihat garis sangat mencolok dari kepala Jiwook yang baru datang dan begitu banyak. Jiwook mengabarkan bahwa Suna tidak melakukan percobaan bunuh diri dan saat ini ia sedang menyelidiki siapa saja yang telah merundung Suna. Ia menunjukkan foto Jiwon, kekasih Suna, yang mengaku bahwa saat mereka berkencan, Suna tampak panik seolah mencari sesuatu.
Dari rekaman CCTV, terungkap keterlibatan Hae-young yang kemudian menghilang begitu saja. Jung-woo makan malam bersama kakak dan iparnya dan melihat banyak garis es di atas kepala keduanya. Saat ditanya soal batalnya pernikahan, Jung-woo menjawab bahwa ia mempergoki tunangannya berselingkuh dengan temannya sendiri. Namun ia tampak lebih terganggu oleh garis merah di kepala iparnya yang berubah-ubah saat mereka berada di lift. Rasa penasaran membuatnya ingin menyelidiki lebih jauh, tapi iparnya melarangnya keluar di lantai tempat selingkuhannya tinggal. Di kantor, Ji-wook murka karena atasannya menutup kasus Suna sebagai percobaan bunuh diri. Ia dilarang menyelidiki lebih dalam karena sekolah tidak ingin masalah ini membesar. Meski begitu, Jung-woo tetap memakai kacamata itu dan menyadari adanya keterkaitan antar guru melalui garis-garis es. Jung-woo bertanya pada Kyujin tentang apa yang seharusnya dilakukan jika mengetahui orang terdekat berselingkuh. Kyujin menyarankan agar ia memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Ketika menemani kakaknya berbelanja, Jung-woo menemukan paket salah alamat yang mengarah ke unit 401 tempat garis es iparnya terhubung. Di sana ia bertemu wanita bernama Kelin dan mulai mencari tahu lebih banyak tentang dia. Malam itu setelah mengenang almarhum ibu mereka, Jung-woo bertanya pada kakaknya apakah ia benar-benar bahagia dalam pernikahannya. Ia takut tragedi perselingkuhan ayah mereka terulang, itulah yang alasan ia meninggalkan tunangannya meskipun masih mencintainya. Keesokan harinya, foto Sungjin dan Hae-young tersebar. Jung-woo melihat garis yang menghubungkan mereka memperkuat curigaannya tentang hubungan iparnya dengan Kelin. Di tempat lain, Ji-wook dan Dong-sik menemukan mayat Sungjin di parkiran dengan surat permintaan maaf. Ji-wook memperkirakan kematiannya sudah 3 hari lalu dan yakin Sungjin tidak meninggal di sana. Apalagi foto-foto baru tersebar setelah ia wafat. Ia kemudian menjemput Hyun-yup untuk membahas kacamata milik Sunah. Hyun-yup menyarankan agar Ji-wook menemukan kacamatanya terlebih dahulu sebelum mengungkap lebih banyak. Jung-woo diam-diam mengikuti iparnya yang ternyata menemui Kelin. Dari jauh ia menelpon iparnya yang terang-terangan berbohong. Ia mencatat nomor kamar hotel tempat mereka bertemu dan mengetuk pintu sambil menyamar sebagai pelayan. Marah tapi masih menahan diri, Jung-woo memperingatkan iparnya agar segera menghentikan perselingkuhan hari itu juga. Keesokan harinya, Jung-woo berpamitan ke Kanada setelah menatap wajah keponakannya. Namun sebelum pergi, ia melihat unggahan Kelin tentang kehamilan. Marah karena pengkhianatan iparnya yang tak peduli pada peringatannya, ia kembali ke apartemen dan mendapati kakaknya menabrakkan mobil ke mobil Kelin. Saat iparnya datang, alih-alih menenangkan kakaknya, ia justru membela Kelin. Hal ini membuat Jung-woo hilang kendali dan memukulnya meski segera dihentikan oleh sang kakak. Jung-woo semakin hancur saat mengetahui bahwa kakaknya ternyata adalah wanita simpanan dari pria bernama Tae-sik yang akhirnya memenuhi janjinya kepada Jung-woo untuk mengakhiri perselingkuhan itu. Di akhir, Jung-woo memeluk keponakannya sambil menangis, dihantui luka dan kehilangan yang dalam. Di kantornya, Ji-woo kembali membaca surat peninggalan Sungjin. Sebuah ingatan membawanya pulang untuk mencari sesuatu di kamar Sunah. Ia kemudian menemui Hyun-jup dan memperlihatkan coretan buatan Sunah yang berkaitan dengan kacamata dan garis es. Ia penasaran tentang apa sebenarnya yang bisa dilihat melalui kacamata itu. Hyun-jup menjelaskan bahwa ia memiliki kemampuan alami untuk melihat garis-garis tersebut tanpa bantuan alat apapun. Awalnya Ji-wook sulit mempercayainya, namun kejadian-kejadian belakangan ini, terutama soal kacamata yang hilang dari barang bukti, memaksanya mempertimbangkan kemungkinan itu. Terlebih Sunah sempat mengancam banyak orang setelah ia bisa melihat garis-garis tersebut. Di kelas, Hyun-jup terbangun kakibat mimpi tentang Sunah. Dan saat akhir pekan, Hyun-jin dan Jun-san mengajaknya keluar tapi ia menolak karena harus bekerja di hotel Maishin. Di kantor, Mae-young dimarahi atasannya karena salah membuat laporan. Ia disuruh memperbaikinya. Mae-sung diam-diam memakai kacamata garis es dan tersenyum saat menyadari atasannya tidak memiliki hubungan dengan siapapun. Saat makan bersama rekan-rekannya, Mae-sung mengaku berasal dari Busan dan sedang berlatih berbicara tanpa logat karena ingin menjadi artis. Ketika guru seni lewat, ia tampak tertarik pada pria yang pernah menolongnya. Ia pun menyamar mengenakan wig berwarna muda dan pakaian mencolok, membawa stepper ke hotel Maishin sambil tersenyum aneh. Pada akhir pekan, Hyun-jup mulai bekerja sebagai resepsionis di hotel Maishin. Sementara itu, Ji-wook dan Dong-sik secara diam-diam menelaah kembali papan operasi kasus Sunah. Ji-wook berspekulasi bahwa perubahan perilaku Sunah terkait erat dengan kacamata yang digunakannya, yang kemudian menyeret Sungjin dan Hae-young, 2 orang yang diketahui sering merundung mereka. Anehnya Hae-young menghilang setelah mengambil kacamata itu. Dong-sik yang penasaran kemudian diberi penjelasan oleh Ji-wook tentang garis es. Di motel, Hyun-jin dan Jun-san mengunjungi Hyun-jup. Tak lama Mai dengan wig pinknya memesan kamar membuat Kyung-jin merasa mengenal wajahnya. Saat sendirian di kamar, Mai merenung bahwa ia telah menjalin banyak hubungan dengan pria tapi tetap merasa hampa. Ketika melihat pria yang disukainya, ia tidak bisa lagi menambal kehampaan itu dengan seks semata. Ia tertawa entah karena menampilkan kenyataan atau hanya sedang berakting demi mimpinya. Hyun-jin akhirnya mengenali Mai sebagai staf administrasi sekolah yang sering memakai kacamata.
Hae-young juga melihatnya dan merasa aneh karena Mei hanya memiliki satu garis es di kepalanya. Mei tinggal di kontrakan sempit dan saat memakai kacamatanya, ia tertenung menatap kota yang dipenuhi garis es. Di sisi lain, Ju kembali menyelidiki kasus pembunuhan ayah Hyun-jup oleh ibunya sendiri. Dari dokumen lama itu ia mengetahui bahwa sejak kecil Hyun-yup sudah bisa melihat garis-garis tersebut. Walaupun masih ragu, setelah melihat foto ibu Hyun-jup dan mengingat kembali papan yang pernah ia lihat di rumah itu, keyakinannya mulai tumbuh. Di rumah sakit ia mendiskusikan garis Suna dengan Hyun-yup. Hyun-yup menjelaskan bahwa Suna hanya memiliki satu garis dan tidak terhubung dengan pacarnya Hae-young. Sementara di rumah, Hyun-jup menonton berita pembunuhan dan terkejut saat melihat tersangka mengenakan kacamata yang mirip dengan milik Suna. Ia menduga bahwa kacamata itu tidak hanya satu. Di tempat lain, Mei berobrol dengan guru seni dan tampak bahagia ketika pria itu menebak impiannya menjadi aktris. Tiba-tiba garis di kepala mereka juga terhubung. Di kolam renang sekolah, Yun-san yang mensukai Hyun-jup mengajak Hyun-jup bersantai. Hyun-jup mengaku suka tempat sepi meski tidak bisa berenang. Anehnya ia langsung melompat ke kolam membuat Yun-sang panik dan ikut melompat tanpa sadar bahwa kolam itu dangkal dan pada saat itu mereka tertawa bersama. Saat makan, Hyun-jup mengungkapkan pada Jun-sang bahwa ia bisa melihat garis es. Yun-san percaya karena tahu Hyun-jup tidak punya alasan untuk berbohong. Momen bahagia itu membuat garis es mulai muncul di atas kepala Hyun-jup saat ia tersenyum melihat bayangannya di kaca. Di kantor, seorang wanita menyapa Ji-wook dan Dong-sik mulai curiga bahwa wanita itu pernah punya hubungan dengan Ji-wook. Dong-sik lalu bertanya, apakah Ji-wook pernah serius menjalin hubungan? Karena yang ia tahu Ji-wook hanya sering tidur dengan banyak wanita. Ji-wook mengiyakan dan mengaku saat ini tertarik pada satu orang bukan karena ingin tidur dengan wanita, sambil membayangkan wajah Kyujin. Sementara itu Mei kembali ke motel dan memesan kamar yang sama. Hyun-jup yang bertugas mendengar Mei berbicara sendiri dan tertawa mengenai banyaknya pria yang pernah ia tiduri. Mei mengaku ia sering memesan kamar itu karena ia merasa bebas mengungkapkan isi hati tanpa didengar orang lain. Ia menemukan kacamata misterius di kamar itu dan merasa kamar itu sekarang sempurna untuknya. Namun harapannya runtuh saat guru seni datang ke kamar sebelah bersama seorang wanita. Mei yang merasa tersakiti kemudian melepas wig dan memperpanjang masa inap. Ia pun mencampur obat ke dalam botol minuman, membawa alat pemadam api dan menyusun rencananya. Ia mengikuti wanita itu, memukulnya dari belakang dan menyekapnya. Setelah itu ia menyamar jadi wanita itu dan masuk ke kamar guru seni. Ia kembali bercerita tentang dirinya dan pria-pria masa lalu. Guru seni yang tidak nyaman hendak pergi namun ditahan. Mei yang marah melempar stapler saat obat mulai bereaksi membuat pria itu langsung terjatuh di kamar mandi. Ia kemudian menyeret tubuhnya ke ranjang dan tidur di samping jasadnya sambil tertawa. Setelah itu ia berdiri dengan menstapler tubuhnya sendiri di kamar mandi. Saat membersihkan kamar, Hyun-hyup mendapati wanita yang disekap Mei berhasil lolos dan melapor ke polisi. Ji-wook segera menyelidiki namun tak menemukan kacamata yang ia cari. Ia menanyai Hyun-hyup yang kemudian menjelaskan bahwa ia sering melihat Mei memakai kacamata itu di sekolah. Karena garis di kepala Mei tidak terhubung dengan guru seni, ia tak menyangka akan terjadi pembunuhan. Namun yang pasti, kacamata itu sangat berbahaya bagi siapapun yang memakainya. Ji-wook kembali ke rumah sakit untuk menjenguk Suna sambil mengingat kembali semua penjelasan tentang kacamata tersebut. Ia pun memutuskan kembali ke motel tempat Mei tewas dan akhirnya menemukan kacamata yang dicari. Saat memakainya, ia tercengang melihat jumlah garis es di atas kepalanya sendiri. Cerita kembali ke masa lalu saat Ji-wook muda, terlihat menggendong bayi yang kemudian diketahui sebagai keponakannya Suna. Lalu adegan berpindah ke momen ketika Ji-wook menghadiri persemayaman orang tua Suna di rumah duka. Setelah tragedi itu, Ji-wook menjalani hari-harinya dalam kesedihan, sambil merawat Suna hingga dewasa, berharap kelak ia bisa hidup tanpa keterikatan dengan siapapun. Kembali ke masa kini, Ji-wook menjenguk Suna yang sedang dirawat di rumah sakit. Dengan kacamata es lain yang kini ia miliki, tanpa sengaja ia melihat sosok wanita misterius mengawasi mereka dari balik jendela. Keesokan harinya, saat masih mengenakan kacamata tersebut, Ji-wook terkejut melihat garis-garis merah di atas kepala rekan-rekannya di kantor, di mana tanda itu menandakan jika mereka telah berhubungan intim. Ia penasaran dengan Dong-sik dan memintanya menunduk. Ji-wook kaget mengetahui Dong-sik ternyata belum pernah berhubungan intim seperti dirinya. Dong-sik yang bingung dengan sikap Ji-wook bertanya sejak kapan ia memakai kacamata itu karena menurutnya tidak cocok. Ji-wook hanya membenarkan sambil bersikap santai. Di tengah obrolan, seorang siswi SMA Bang Ju datang ke kantor polisi untuk melaporkan kasus pemerkosaan oleh kakak kelasnya.
Setelah itu, Jiwook berpikir untuk membawa Jiwon menemui Suna di rumah sakit untuk memastikan apakah mereka pernah memiliki hubungan. Di rumah sakit, terbukti Jiwon tidak pernah melakukan hal itu dengan Suna. Jiwook kesal karena telah salah menuduh, lalu bertanya apakah Suna punya musuh atau orang yang dibencinya. Jiwon menjawab bahwa Suna membenci seorang siswi bernama Kim Hae-young. Sementara itu, Hyun Hap sedang berdiskusi dengan teman-temannya di grup obrolan untuk merayakan ulang tahunnya. Namun, ia kembali menerima pesan misterius dari seseorang yang selalu muncul menjelang ulang tahunnya. Keesokan paginya, Hyun Hap masih kepikiran soal pesan tersebut. Ia melihat Jina datang ke kelas dengan S-line di atas kepalanya. Di kantor polisi, Dong-sik yang menangani kasus baru memberitahu Jiwook bahwa mereka mendapat laporan pemerkosaan anak di bawah umur dan meminta Jiwook ikut menangani. Tak lama kemudian, Jiwook menonton rekaman interogasi Jina, siswi SMA Bangju. Jina mengaku menjadi korban pemerkosaan oleh kakak kelasnya yang juga merupakan trainee idol. Mereka sempat minum bersama di rumah sang kakak kelas dan keesokan paginya Jina menduga dirinya telah diperkosa. Ia menegaskan bahwa ia belum pernah melakukan hubungan intim. Namun Jiwook yang melihat melalui kacamata meragukan kebenaran pengakuan Jina. Merasa ada kejanggalan, Jiwook memutuskan pergi ke SMA Bangju keesokan harinya. Sesampainya di sekolah, ia tercengang melihat banyak siswa dan siswi sudah memiliki garis merah tanda telah berhubungan intim. Saat menuju ruang kelas, ia bertemu guru Kiljin yang tidak memiliki garis merah sama sekali dan tampak malu saat berbicara soal Suna. Tak lama Jiwook bertanya pada Kyujin tentang lokasi kelas Seo Hanyu yang merupakan tersangka dalam kasus tersebut. Setelah bertemu Hanyu, Jiwook melihat S-line di kepalanya dan mulai menginterogasi. Ia juga heran mengapa anak sekolah bisa bebas minum alkohol. Hanyu dengan santai menjawab bahwa ia hanya stres belajar dan Jina bukan tipenya, meskipun mereka dekat karena punya mimpi yang sama menjadi seorang penyanyi. Dong-sik pun tercengang melihat betapa anak-anak zaman sekarang bisa menyembunyikan sisi gelap mereka di balik penampilan biasa. Saat meninggalkan sekolah, Jiwook tak sengaja melihat Hyun Hap menatapnya tajam. Hyun Hap memintanya menyerahkan kacamata, namun Jiwook menolak karena menganggap itu sebagai barang bukti. Ia menjelaskan bahwa kacamata itu membuatnya bisa melihat garis merah seperti yang pernah dijelaskan Hyun Hap. Hyun Hap memperingatkan bahwa setiap pembunuhan selalu meninggalkan kacamata tersebut di TKP. Saat mereka berdebat, Kyujin muncul untuk mengetahui keributan mereka. Hyun Hap yang kesal memilih pergi. Jiwook sempat ingin mengajaknya makan malam, namun niat itu batal saat ibu Kyujin mengalihkan pembicaraan. Kyujin yang tampaknya menyembunyikan sesuatu bisa melihat S-line di kepala Jiwook dan tersenyum saat pria itu pergi meninggalkan sekolah. Jiwook kemudian menuju gedung agensi trainee untuk menemui direktur dan bertanya soal perekrutan Jina. Direktur menjelaskan bahwa Jina tidak punya bakat menjadi idol, suka main dengan laki-laki, sering menggoda trainee lain dan minum alkohol. Saat dalam perjalanan pulang, Dong-sik merenung apakah kemungkinan fitnah juga bisa terjadi dan orang-orang cenderung membela diri. Namun Jiwook menegaskan bahwa mereka tidak bisa menyimpulkan apapun tanpa bukti konkret. Kembali ke ruang interogasi, Hanyu membela diri dengan menunjukkan pesan-pesan dari Jina kepada detektif Dong-sik yang menunjukkan bahwa Jina yang terus mengejarnya. Sementara itu di ruangan terpisah, Jina telah menghapus semua pesan tersebut dan seluruh pakaian yang dikenakannya saat kejadian telah dicuci bersih, meskipun sebelumnya ada bekas darah. Ia juga baru melapor seminggu setelah kejadian yang tentu menyulitkan proses penyelidikan. Ibu Jina membela putrinya dan menyatakan bahwa dialah yang mencuci pakaian tersebut. Kemudian saat pintu dibuka, diketahui bahwa Hanyu memang tidak tidur dengan Jina. Jiwook yang mulai kewalahan dengan kasus ini menegaskan kepada Dong-sik bahwa kasus ini belum cukup kuat untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Tak lama kemudian, Jiwook pulang dan mendapati Hyun Hap menunggunya di depan apartemen. Ia memberikan foto meninggal ibu Hyun Hap, lalu bertanya apakah Hyun Hap tidak ingin mencari ibunya. Hyun Hap menjawab bahwa jika ibunya masih hidup, ia sendiri yang akan mencarinya. Untuk meredakan suasana, Jiwook mengalihkan pembicaraan soal kacamata S-line yang sebelumnya dianggap berbahaya, namun ternyata bisa mengungkap kebenaran. Jiwook juga bertanya soal Jina yang ternyata memiliki banyak garis merah S-line, walaupun Hanyu tidak pernah menyentuhnya. Hyun Hap menjelaskan bahwa seminggu sebelum kejadian, Jina bahkan belum memiliki S-line di kepalanya, menandakan bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam selang waktu itu. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Jiwook langsung menuju apartemen Hanyu untuk memastikan beberapa hal.
Saat ditanya soal botol miras yang diminum bersama Gina, Han-yu tampak gugup dan mengatakan bahwa ia tidak suka menyimpan barang bekas, dan itulah alasannya membuangnya. Ia lalu berdalih bahwa ia harus segera tidur karena akan bangun pagi. Di sisi lain, Hyun-Hub kembali ke motel tempat ia dulu bekerja. Sambil diam-diam diawasi oleh seorang wanita, ia berusaha mencari tahu asal-usul kacamata S-line yang sering ditemukan di TKP pembunuhan, serta siapa yang menyebarkannya kepada para pelaku. Di kamar pelaku pembunuhan sebelumnya, Hyun-Hub memeriksa cermin lalu disusul oleh Jun-san yang rupanya membuntutinya. Jun-san penasaran mengapa Hyun-Hub kembali ke tempat angker itu. Hyun-Hub malah menertawakannya karena ketakutan, dan setelah Jun-san memeluknya, mereka berciuman. Keesokan harinya, Ji-wook menemukan selimut milik Han-yu yang terlihat baru. Namun justru dibuang ke tempat sampah biasa, bukan ke tempat kain bekas yang menimbulkan kecurigaan. Di sekolah, Han-yu dipanggil ke ruang interogasi, namun ia sempat menatap 4 temannya yang terlihat sangat tegang. Saat ditanyai, Han-yu mengatakan bahwa ia tidak suka memakai selimut bekas orang lain, dan itulah alasannya membuangnya. Ji-wook kembali menekan Han-yu dengan pertanyaan jika ia tidak menyukai Gina, mengapa Gina terus mengejarnya. Han-yu menjawab dengan santai bahwa Gina yang datang kepadanya, lalu ia memberinya minum hingga Gina tak menyadarkan diri. Saat miras habis, ia pergi ke minimarket untuk membeli lagi. Saat menyelidiki rekaman CCTV, Ji-wook dan Dong-sik melihat bahwa 4 teman Han-yu memiliki S-line di kepala mereka. Gina yang datang ke sekolah tampak murung. Saat berpapasan dengan Hyun-Hub, terlihat garis S-line Gina terhubung dengan 4 teman Han-yu. Hyun-Hub langsung menghubungi Ji-wook, namun ternyata Ji-wook sudah berada di sekolah dan segera menyeret 3 siswa itu ke ruang interogasi. Salah satu siswa yang ketakutan meminta dipulangkan karena merasa tidak bersalah. Ji-wook mengangguki dan mengantarnya pulang. Namun di tengah perjalanan mereka justru menuju lokasi kejadian. Murid itu terkejut dan menjadi panik. Ji-wook lalu menyuruh Dong-sik berpura-pura berbicara serius agar murid itu makin tertekan. Benar saja, murid itu makin gelisah dan akhirnya kabur saat pintu mobil dibuka. Setelah ditangkap dan diborgol, ia semakin histeris karena pernyataan Ji-wook dan akhirnya mengaku telah melakukan pemerkosaan secara bersama-sama. Namun, otak dari semua ini adalah Han-yu. Teman-teman Han-yu yang lain juga mengaku bahwa Han-yu yang memberikan obat kepada Gina hingga pingsan dan mereka hanya menjalankan suruhannya. Ji-wook kembali ke ruang interogasi sambil membawa barang bukti berupa obat yang ditemukan di kamar Han-yu. Ia menyampaikan bahwa semua saksi telah mengakui bahwa Han-yu adalah pelaku utama. Setelah mengungkap kebenaran, Ji-wook mengantar pulang Hyun-Hub sambil membicarakan peran penting kacamata S-line dalam menyelesaikan kasus. Namun tiba-tiba Ji-wook mendapat telepon dari rumah sakit di mana Suna menghilang dari kamarnya. Para perawat panik dan menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan guru Kyujin membawa Suna ke dalam mobil. Pada saat yang sama, seseorang misterius mengirimkan foto Suna yang masih terbaring di ranjang rumah sakit. Ji-wook langsung menuju lokasi rumah sakit sambil memerintahkan Dong-sik menyelidiki guru Lee Kyujin. Saat tiba, ia mendapati bahwa Suna sebenarnya masih terbaring tak sadarkan diri. Melalui kacamatanya, Ji-wook melihat S-line milik Suna mulai bergerak. Tiba-tiba seorang pria parubaya masuk sambil menodongkan senjata. Ia adalah ayah Ji-wook atau yang juga merupakan kakek Suna. Ji-wook yang marak besar langsung mencekik ayahnya dan hampir membunuhnya dengan alat infus karena tak kuasa menahan emosinya setelah mengetahui perbuatan keji ayahnya. Di tempat lain, Hyun-Hub yang bersimbah darah dan menangis menelpon Ji-wook dengan suara panik meminta bantuannya. Dalam kasus terbaru, kita diperlihatkan seorang mahasiswi bernama Jun-hee yang mendapat tatapan sinis dari teman-teman sekelasnya saat hendak masuk ke ruang kuliah. Sebelumnya, ketika bekerja paruh waktu, Jun-hee menerima kiriman video tak senonoh yang melibatkan dirinya. Video itu menyebar luas yang membuatnya semakin depresi. Malam harinya, Jun-hee menangis dalam selimut sambil membaca pesan-pesan ancaman dari pria yang diduga sebagai penyebar video tersebut. Saat bekerja pada malam berikutnya, kondisi mental Jun-hee semakin memburuk hingga ia terpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri ke jalan raya. Beruntung, Kyujin datang tepat waktu dan berhasil mencegahnya. Ia kemudian memberikan kacamata kepada Jun-hee, berdalih bahwa ia menemukannya di kafe tempat Jun-hee bekerja. Sementara itu, sebelum insiden berdarah yang menimpa Hyun-Hub, ia sempat menghubungi Jun-son dan memintanya untuk bertemu. Hyun-Hub mengajak Jun-son tidur bersamanya. Jun-son yang memang menyukainya, setuju dan mereka pergi ke motel bersama.
Mereka menghabiskan malam berdua sebelum ulang tahun Hyun-Hub. Setelah hubungan itu, mereka resmi berpacaran, dan S-Line Hyun-Hub kini hanya terhubung dengan Junson. Suatu hari saat mereka jalan-jalan, Junson bergegas membeli sesuatu. Namun tak lama kemudian, Hyun-Hub melihat garis S-Line-nya menghilang dan mendengar keributan. Ia berlari ke arah kerumunan dan mendapati Junson tewas tertusuk besi saat membeli kue ulang tahun untuknya. Kejadian itu membuat Hyun-Hub terguncang dan merasa sangat bersalah, mengingatkan kembali pada kematian orang tuanya yang juga terkait dengan dirinya. Dalam kondisi frustrasi, Hyun-Hub menerima pesan misterius bahwa Kyung-jin disekap di sekolah. Bingung harus menghubungi siapa, ia meminta bantuan Ji-wook. Saat bertemu, Ji-wook tampak kesal karena lebih dulu mengetahui tentang S-Line yang terhubung dengan Suna. Hyun-Hub mengungkap bahwa ia baru saja menerima ucapan ulang tahun dari seseorang yang dikiranya ibunya. Namun ia menyadari bahwa sosok ini selalu muncul setiap ulang tahunnya dan menyakiti orang-orang yang ia sayangi. Dari situ Ji-wook menyimpulkan bahwa orang yang menyuruh Hyun-Hub ke sekolah, memberikan kacamata, dan terlibat dalam insiden S-Line Suna adalah sosok yang sama. Mereka segera menuju sekolah dan melihat salah satu ruang kelas masih menyala. Saat masuk, Ji-wook kehilangan jejak Hyun-Hub dan masuk ke ruang kelas yang berbeda. Sementara itu, Hyun-Hub menemukan Kyung-jin yang diikat di kursi dan bingung karena merasa Hyun-Hub yang memintanya datang. Di sisi lain, Ji-wook merasa aneh karena lorong yang dilaluinya buntu dan seperti berputar-putar. Hal serupa dialami Hyun-Hub dan Kyung-jin saat naik turun tangga tapi tetap berada di lantai yang sama. Hyun-Hub menyadari bahwa mereka terperangkap di dalam sekolah. Ji-wook akhirnya menemukan pintu darurat dan saat menutupnya, suara pintu itu terdengar oleh Hyun-Hub dan Kyung-jin dari atap sekolah. Ketika mereka tiba di atap, tidak ada seorang pun di sana. Sementara itu, Ji-wook yang masuk lewat pintu darurat menemukan sebuah dimensi lain di mana sekelompok orang berpakaian krem membentuk formasi lingkaran. Di antara mereka, Junhee terlihat memegang pisau di samping seseorang yang tubuhnya tertutup kain dan terbaring di atas meja. Junhee bercerita bahwa pertemuannya dengan Kyung-jin adalah titik balik yang membuatnya tak lagi merasa depresi. Ia mengatakan bahwa setelah memakai kacamata S-Line, ia terpengaruh oleh Kyung-jin untuk membunuh pelaku penyebaran video dan menghapus garis S-Line dari kepalanya. Dengan tawa lepas, ia mengaku menemukan hidup baru yang lebih berani, terutama setelah membunuh pria-pria yang pernah tidur dengannya. Ia lalu membuka kain di atas meja dan langsung memukul kepala pria itu sambil tertawa, membuat Ji-wook yang melihatnya terpana dan tak bisa berkata-kata. Di tempat lain, Hyun-Ha mengaku pada Kyung-jin bahwa sejak lahir ia memiliki kelainan yang membuatnya bisa melihat garis S-Line di kepala orang lain. Ia panik saat Kyung-jin menemukan kacamata S-Line dan memintanya untuk segera melepasnya. Namun Kyung-jin ternyata sudah mengetahui dari ibu Lee Kyu-jin bahwa jika Hyun-Hub mati, maka semua orang bisa melihat S-Line tanpa bantuan kacamata. Ternyata, Kyu-jin adalah pemimpin dari sebuah sekte gaib. Garis S-Line juga di kepalanya tampak berantakan, namun tiba-tiba menghilang ketika Ji-wook melihat ke arahnya. Tak lama kemudian, Kyu-jin menyadari kehadiran Ji-wook. Ia membuka kain penutup di atas meja, memperlihatkan ayah Ji-wook yang akan dieksekusi. Ji-wook langsung berlari ke arah meja. Kyu-jin menyerahkan pisau kepada Ji-wook, membujuknya agar ayahnya sendiri demi menyelamatkan Suna. Ji-wook pada saat itu hampir terpengaruh, namun akhirnya ia dibuat marah dan berniat membunuh Kyu-jin. Tapi Kyu-jin yang memiliki kekuatan gaib melempar Ji-wook dan malah membunuh ayahnya sendiri tepat di depan matanya. Meski Ji-wook berusaha menembak, peluru tidak mempan. Kyu-jin terus mendekat sambil berkata bahwa sebentar lagi dunia akan dipenuhi garis merah, bahkan tanpa kacamata. Saat Ji-wook memuncak dalam kemarahan, Kyu-jin mencekiknya dan mengejek bahwa manusia biasa sepertinya tak mungkin bisa membunuhnya. Dalam kondisi terdesak, Ji-wook akhirnya bertanya apakah benar Kyu-jin yang mendorong Suna hingga masuk rumah sakit. Kyu-jin membenarkan dengan alasan jika insiden itu tak terjadi, Ji-wook tidak akan pernah memperhatikan Suna. Di sisi lain, Kyung-jin sempat mencekik Hyun-Hub, namun saat ada kesempatan, Hyun-Hub melemparkan kacamata agar Kyung-jin tidak lagi terpengaruh. Setelah kacamata lepas, Kyung-jin sadar kembali. Ia melihat mata Hyun-Hub berubah dan darah dari goresan di wajah Hyun-Hub tiba-tiba terbang membawa mereka ke dunia lain, tempat sekte Kyu-jin dan Ji-wook terperangkap. Melihat Ji-wook dalam bahaya, Hyun-Hub mencoba menyelamatkannya dan bertanya pada Kyu-jin apa tujuan sebenarnya dari semua kekacauan ini dan mengapa ia membuat orang-orang bisa melihat S-Line.
Kyujin menjawab bahwa kemampuan Yunhap bukan kutukan, melainkan anugerah, dan bertanya apakah Yunhap tak penasaran kenapa ia bisa melihat garis merah sejak lahir. Yunhap menolak anggapan itu, menegaskan bahwa banyak orang saling membunuh gara-gara bisa melihat S-Line. Namun Kyujin justru menyebut dirinya sebagai sosok yang mengabulkan hasrat terdalam manusia. Mereka yang ingin tahu siapa saja terhubung secara seksual melalui S-Line. Para pengikut Kyujin melepas kacamata mereka dan mengelilinginya, siap menyaksikan ia membunuh Yunhap. Namun tepat saat Kyujin hendak menusukkan pisau, seorang wanita muncul dan menghentikannya. Ternyata, ia adalah ibu kandung Yunhap. Sang ibu mengaku bahwa di masa lalu, ia membunuh suaminya karena melihat garis S-Line antara suaminya dengan saudara perempuannya. Melalui kacamata itu, ia meminta maaf pada Yunhap dan menegaskan bahwa semua ini bukan salah anaknya, sebelum akhirnya tewas di tempat. Yunhap yang marah mencoba melawan Kyujin, tapi Kyujin lebih cepat perutnya dengan pisau. Anehnya, darah Yunhap tidak jatuh ke tanah, melainkan melayang membentuk gumpalan merah yang berputar di udara. Kyujin menarik gumpalan darah itu ke dalam lingkaran ritual, namun suara teriakan mulai terdengar dari para pengikutnya. Di tengah kekacauan itu, Yunhap kembali sadar dan akhirnya berhasil membunuh Kyujin. Sebelum mati, Kyujin berkata bahwa semua sudah terlambat, di mana kini dunia bisa melihat garis S-Line tanpa kacamata. Setelah kematian Kyujin, para pengikutnya tersadar dan melarikan diri sambil ketakutan. Jiwoo kembali sadar, mendapati dirinya di tengah-tengah orang yang panik. Di dunia nyata, Yunhap kembali bertemu dengan Kyungjin dan Jiwook yang hendak mengambil kacamata, namun dicegah olehnya. Langit kota kini penuh dengan garis merah, pertanda bahwa S-Line sudah bisa dilihat semua orang tanpa bantuan apapun. Hampir 1 tahun berlalu sejak dunia diguncang kekacauan, akibat semua orang bisa melihat S-Line. Yunhap akhirnya merasa hidup seperti manusia normal. Meski begitu, dunia masih penuh gejolak akibat orang-orang yang terobsesi dengan garis merah di kepala mereka. Suna, yang kini telah siuman, kembali ke sekolah dan dijemput oleh pamannya. Semua terkejut saat melihat S-Line di atas mobil pamannya, sangat banyak dan mencolok. Yunhap, yang kini kembali sendirian, mengunjungi makam Junson, kekasihnya sambil membawa jaket miliknya. Namun saat ia meletakkan jaket itu, ia mendengar seseorang memanggil namanya di mana sosok itu ternyata adalah Kyujin yang ternyata masih hidup dan membisikkan sesuatu di telinga Yunhap. 현우봐,